Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini saya masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menemui Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimahumullah. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu 5 tentang penyakit hati. Allah telah menjanjikan bahwa semua perbuatan kita, perkara-perkara apapun, Allah pasti akan memberikan yang lebih baik kelak di akhirat kelak nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa amalan-amalan kita yang kita lakukan semua itu akan hangus. Karena apa? Karena penyakit hati yang ada pada diri manusia itu. Kalau penyakit hati itu masih bersemayam dalam diri manusia itu akan menghancurkan amal-amal baik kita. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Ada beberapa penyakit hati yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang atau banyak orang, termasuk mungkin juga golongan ahli ibadah pun masih bisa terkena penyakit hati ini. Apa penyakit hati itu? Yang pertama adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras ini tidak mau menerima nasihat baik dari orang lain. Dia selalu melakukan hal yang buruk tanpa peduli akibatnya. Dia juga selalu merasa pintar bahwa dirinya itu adalah superpower, tidak pernah salah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, itu selalu menganggap bahwa dirinya itu yang paling benar, dirinya yang paling hebat. Hanya ada satu cara untuk menyadarkan orang yang seperti itu, yaitu dengan cara Allah memberikan musibah kepadanya. Dengan musibah itu mungkin bisa meluluhkan hati yang keras itu. Yang kedua adalah al-istighal bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain, terlalu sibuk memikirkan aib orang lain dan lupa pada aib diri sendiri, termasuk penyakit hati yang dapat menggugurkan semua amal kita. Melihat kejelekan orang lain itu sangat jelas sekali, tapi melihat kejelekan dirinya itu tidak pernah. Ibaratnya melihat gajah di telupuk mata tidak tampak, melihat semut di seberang kali itu sangat jelas. Sementara kejelekan sendiri itu tidak pernah dilihat. Yang dilihat hanya kejelekan orang lain. Orang yang seperti itu
walaupun ibadahnya bagus, ibadahnya rajin, tetapi orang yang seperti itu akan celaka. Kemudian yang ketiga, sakit hati, penyakit hati itu adalah qillatul hayya, sedikit rasa malunya. Orang yang sudah kehilangan rasa malu, dia akan berbuat dosa tanpa ada rasa malu sedikit pun. Tak ada rasa penyesalan, tak ada rasa takut ketika melakukan dosa besar. Bahkan dia merasa tidak akan mati ketika melakukan dosa. Rasa malunya betul-betul sudah hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Hal yang demikian itu, orang yang tidak mempunyai rasa malu atau sedikit rasa malu, itu akan menghilangkan amal-amal kebaikan yang telah dia lakukan. Yang keempat yaitu hubbud dunya, cinta mati terhadap dunia. Ciri orang yang terlalu amat mencintai dunia ini adalah dia merasa hidupnya akan kekal. Dia merasa akan hidup terus. Cirinya apa? Sering meninggalkan ibadah untuk mengejar harta dan selalu memikirkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tak pernah memikirkan tentang akhiratnya. Dan ciri yang terakhir, dia merasa takut mati karena belum bisa mendapatkan semua kenikmatan. Jadi kenikmatan dunia yang dikejarnya tidak akan pernah merasa puas dalam hatinya, dalam dirinya. Apa yang dia dapatkan itu tidak pernah akan membuat dirinya puas. Sehingga yang akan dikejar itu adalah dunia. Padahal kalau kita mengejar dunia, kita pun akan terjatuh dalam lubang itu sendiri. Kemudian penyakit hati yang kelima adalah tuhlul amal, panjang angan-angan. Orang yang memiliki panjang angan-angan, bagaimana nasib kita di akhirat? Nanti itu sangat baik karena bisa mendorong kita untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Ini adalah panjang angan-angan yang baik. Memikirkan akhirat, memikirkan amalan apa yang harus dia lakukan. Tetapi celaka bagi mereka yang panjang angan-angannya. Biasanya orang yang seperti itu akan memiliki prinsip mengejar dunia lebih dahulu, baru taubat nanti. Masih mendingan apabila Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau Allah menghendakinya dicabut nyawanya sebelum bertobat, maka dia akan celaka. Orang yang mempunyai penyakit hati seperti itu, dia akan celaka. Maka mulai dari sekarang, mari kita memperbaiki diri dengan menumpas penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Dan dengan senantiasa
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari 5 penyakit hati tersebut. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.